بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang hasan, beliau bersabda, "Man shalla alayya yaumal jumu'ati 80 marratan, ghafarallahu lahu dhunuba 80 sanatan." Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut selama 80 tahun. Artinya seandainya dia berusia 80 tahun, maka Allah akan mengampuni dosanya sampai 80 tahun. Qila, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifas salatu alaika?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara membaca salawat itu? Bagaimana cara membaca salawat seperti yang engkau sebutkan keutamaannya, bahwa orang yang membacanya akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, qulu, bacalah, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi. Saya ulang, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ta'qidu wahidatan. Ya Allah, sholli, limpahkanlah salawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, abdika, hambamu, wa nabiyyika, dan nabimu, wa rasulika, dan rasulmu, an-nabiyyi, beliau adalah seorang nabi, al-ummiyyi, yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Para ulama mengatakan bahwa keummian Nabi itu adalah mu'jizat. Sedangkan keummian selain Nabi, keummian orang biasa, itu adalah ma'jazah. Jadi kalau Nabi itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu adalah sebuah mu'jizah. Itu adalah sebuah mu'jizah. Sedangkan keummian manusia biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul, adalah sebuah ma'jazah. Apa beda antara keduanya? Mu'jizat atau mu'jizah itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Kenapa keummian Nabi disebut sebagai mu'jizah? Karena seandainya Nabi bisa menulis, bisa membaca, maka itu akan membuka peluang kritik dari orang-orang yang tidak percaya kenabian beliau, bahwa Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan kepada beliau itu adalah karangan Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi itu ummi, Nabi itu tidak bisa membaca, Nabi itu tidak bisa menulis, maka ini menutup peluang rapat-rapat dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dari orang-orang Yahudi ketika itu yang mendeklarasikan bahwa beliau ini bukan Nabi. Hal itu menutup peluang bagi mereka untuk melakukan kritik, untuk melakukan bantahan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menutup pintu membantah hal itu. Jadi karena Rasulullah adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka ini membuktikan ini adalah sebuah mukjizat, bukti nyata bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan beliau, bahwa Al-Qur'an itu adalah betul-betul wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Sedangkan kalau ada seseorang selain Nabi, selain Rasul yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka itu adalah sebuah ma'jazah. Ma'jazat. Jadi ma'jazah itu artinya adalah ajaz, artinya adalah sebuah kelemahan. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah solawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi. Ini kita baca pada hari Jumat, pada asar hari Jumat, kita baca sebanyak 80 kali. Fadilahnya apa? Fadilahnya adalah dosa-dosa kita selama 80 tahun akan diampuni oleh Allah
Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai hasan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Hadis ini dinilai hasan oleh, misalkan ya, ada banyak ulama yang menilai hadis ini hasan, di antaranya adalah Imam Ibnu Nu'man, kemudian juga Al-Hafidh Al-Iraqi. Ya. Coba ya, panjenengan kalau ada orang yang tidak percaya mengenai hadis ini, coba dilihat kitab misalkan Al-Qaulul Badi' halaman 400 ya, karangan As-Sakhawi. Begitu juga di dalam hadis ini disebutkan di dalam An-Nafhatul Ilahiyah fi Sholati ala Khairil Bariyah karangan As-Sayyid Al-Ghumari. Hadirin para pemirsa NO online yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas tentang perkataan sahibul manzumah ghaira mubtadi'. Jadi orang-orang yang didoakan supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sholawat serta salam kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau yang bukanlah kalangan ahli bid'ah. Nah, dari sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah. Karena bid'ah ini seringkali menjadi tema sentral orang-orang yang menyerang amaliyah-amaliyah NO untuk mengatakan kepada kita, untuk memberikan label kepada kita bahwa kita ini adalah pengamal bid'ah. Mereka selalu berkuar-kuar di luar sana bahwa orang-orang NO yang gemar tahlilan, gemar ziarah ke makam para wali, gemar melakukan peringatan Maulid Nabi, gemar istighatsah, gemar tradisi-tradisi yang sudah selama ini mendarah daging di kalangan Nahdliyin, di kalangan orang-orang NO, itu semuanya sebagai bid'ah, ya, sebagai bid'ah yang dhalalah, yang sesat, dan setiap kesesatan itu kata mereka akan mengantarkan kepada neraka. Hadirin rahimakumullah, bid'ah itu secara bahasa adalah ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi secara bahasa, sesuatu yang baru sama sekali, yang belum ada contoh sebelumnya, itu adalah bid'ah. Sedangkan secara syara', Al-Imam Abdullah Al-Haruri di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Sharihul Bayan fi Raddi 'ala man khalafa al-Qur'an mendefinisikan bid'ah itu secara istilah adalah al-muhdatsu alladzi lam yanussa 'alaihi al-Qur'an wa la jaa'a fis sunnah. Sesuatu yang baru yang tidak terdapat secara eksplisit atau secara tertulis atau secara nas baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, Ibnul Arabi, salah seorang ulama, mengatakan laisatil bid'atu wal muhdatsu madhmumaini li lafzi bid'atin wa muhdatsin wala ma'naihima wa innama yudhammu minal bid'ati ma yukhalifu sunnah wa yudhammu minal muhdatsati ma da'a ila ad-dhalalah. Perkara baru atau bid'ah, ya, atau muhdats, disebut juga bid'ah atau muhdats, artinya adalah sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak ada dalam hadis, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa sahabat. Ini adalah bid'ah. Kata beliau, kata Ibnul Arabi, perkara bid'ah itu tidak dicela karena secara bahasa disebut bid'ah. Jadi bid'ah dicela itu bukan karena disebut bid'ah, ya, atau secara maknanya, melainkan bid'ah yang dicela adalah yang menyalahi sunnah, dan muhdats yang dicela adalah yang mengajak kepada kesesatan. Jadi menurut beliau dan juga menurut para ulama yang lain, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuatu itu meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan pada masa sahabat, tidak pernah dilakukan pada masa Rasul, pada masa sahabat,
Meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh mereka atau di zaman mereka tidak pernah dilakukan, tetapi kalau memang sesuai dengan keumuman dalil-dalil Al-Quran, sesuai dengan keumuman dalil-dalil hadis, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka apa yang tidak pernah dilakukan pada masa mereka itu atau apa yang tidak pernah dilakukan oleh mereka itu bukanlah bid'ah yang sesat. Oleh karena itulah para ulama membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah yang dhalalah, ya, dan ada bid'ah yang hasanah. Ada bid'ah yang sayyi'ah atau disebut juga sunnah sayyi'ah, dan ada juga yang disebut dengan bid'ah hasanah atau sunnah hasanah, atau biasa juga disebut sebagai bid'atu huda. Jadi bid'ah sayyi'ah atau sunnah sayyi'ah adalah perkara baru. Perkara baru itu artinya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan bid'atu huda atau bid'ah hasanah atau sunnah hasanah adalah perkara baru. Ya, baru, sekali lagi baru di sini artinya adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang sesuai dan sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi pembagian bid'ah menjadi dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang sesuai dengan Quran dan hadis, dan ada bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Ini semuanya dikatakan oleh para ulama. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya diajarkan oleh para kiai NU. Jadi para kiai NU, para ulama kita ini tidak menjelaskan sesuatu yang baru ketika mereka menerangkan masalah bid'ah. Mereka tidak membawa ajaran baru ketika mereka mengatakan bahwa ini adalah bid'ah yang hasanah. Mereka hanya menukil, mereka hanya mengutip, menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama dari masa ke masa. Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tertulis di dalam kitab Manaqib beliau yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi, seorang pakar hadis terkemuka, seorang Asy'ari, seorang Sunni, orang yang sangat berpegang teguh kepada ajaran-ajaran ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan, mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-muhdatsatu minal umuri darban. Sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu ada dua macam. Yang pertama adalah ma uhditsa, sesuatu yang diada-adakan, mimma yukhalifu kitaban, dan sesuatu itu menyalahi Al-Quran au sunnatan, atau menyalahi hadis, au atharon, atau menyalahi perkataan atau perbuatan para sahabat, au ijma'an, atau menyalahi ijma', kesepakatan para ulama. Fahadhihi al-bid'atu ad-dhalalah. Maka yang seperti ini adalah bid'ah yang sesat, kata beliau, kata Imam Syafi'i. Wathaniyatu, dan yang kedua, ma uhditsa minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hadza. Sesuatu yang diada-adakan, perkara-perkara baru yang diada-adakan, ya, tetapi ia baik, yang tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi athar para sahabat, dan juga tidak bertentangan dengan ijma' para ulama. Hadirin rahimakumullah. Dan dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun, yaitu bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madhmumatun, dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan al-hadis, dengan as-sunnah, maka ia adalah terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa madhmum, dan bid'ah yang menyalahi al-hadis adalah tercela. Nah, pembagian bid'ah yang seperti ini tidak hanya Imam Syafi'i yang mengatakan, tapi juga para ulama setelahnya juga menyetujui apa yang beliau sampaikan. Di antaranya adalah, misalkan ya, ini hanya menyebut beberapa. Kalau disebut semuanya barangkali 30 menit ya, 1 jam tidak akan cukup waktunya. Jadi saking banyaknya para ulama yang membagi bid'ah menjadi 2, atau bahkan ada sebagian yang membagi menjadi 5, ya, ada bid'ah yang wajib,
ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Bid'ah itu tidak hanya satu, yaitu sesat, ya, kata orang Wahabi. Bid'ah itu semuanya sesat, kata orang Wahabi kan seperti itu. Nah, kita buktikan bahwa para ulama dari masa ke masa, tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan para ulama, dan salah satunya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya. Mereka semuanya memahami dari sekian ayat Al-Quran, memahami dari sekian hadis, pengetahuan mereka sangat mendalam terhadap Al-Quran dan hadis, lalu mereka menyimpulkan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Jadi bid'ah itu ada yang terpuji, bid'ah itu ada yang baik. Di antara para ulama yang mengatakan seperti itu adalah Al-Izz Ibnu Abdissalam, ya, An-Nawawi, Ibnu Arafah, Al-Hattab Al-Maliki, Ibnu Abidin, dan lain sebagainya. Ini para ulama fikih semuanya. Kemudian dari kalangan para ahli hadis dan tafsir, misalkan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, Al-Qurtubi, Ibnu Al-Athir, Al-Hafidh, Ibnu Hajar, Badruddin Al-Aini, As-Sakhawi, As-Suyuti, dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan para ahli bahasa juga mengatakan hal yang sama. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah-bid'ah tertentu itu yang masuk kategori sebagai bid'ah yang terpuji, sebagai bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di antara para ahli bahasa itu adalah Al-Fayyumi, Al-Fayruz Zabadi, ya, dan Az-Zabidi. Al-Fayruz Zabadi, pengarang kitab Al-Qamusul Muhit. Nah, ini ada satu faidah bagi kita semuanya, bahwa Al-Qamus itu sebenarnya adalah nama sebuah kitab yang memuat penjelasan tentang kosakata dari Arab ke Arab. Jadi lafaz tertentu, kata tertentu dijelaskan oleh beliau, disusun sedemikian rupa, kemudian jadilah sebuah kitab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab, kemudian diberi judul Al-Qamus. Nah, setiap kitab setelah Al-Qamus ini, setiap kitab yang dikarang oleh penulisnya untuk menjelaskan kosakata dalam bahasa Arab, itu kemudian disebut Al-Qamus, disebut Qamus. Kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kamus. Jadi ketika kita menyebut kitab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab dengan kamus atau dengan Qamus, itu sebenarnya adalah menyebut merek. Itu sama dengan apabila kita menyebut misalkan setiap pompa air itu disebut sebagai Sanyo, itu kan menyebut merek. Setiap air mineral kemudian disebut sebagai Aqua, nah, itu kan menyebut merek. Nah, ini juga begitu. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab yang fasih, ya, bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Arab terdahulu di masa-masa awal, sebuah kitab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab itu bukan Qamus namanya, tetapi Mu'jam. Nah, Qamus ini adalah apa? Nama sebuah kitab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab, kemudian menjadi sebutan untuk setiap mu'jam yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan tentang kosakata. Jadi Qamus itu artinya adalah lautan sebenarnya. Al-Qamusul Muhit, lautan yang dalam, samudra yang dalam. Sebenarnya begitu, ya. Tetapi ini sudah menjadi bahasa kita semuanya, sehingga sampai dalam bahasa Indonesia pun setiap mu'jam, setiap kitab yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab itu kemudian disebut Qamus atau kamus. Hadirin para pemirsa NO Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian bid'ah menjadi dua, ini juga sebenarnya bisa dipahami dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang ahdatsa, mengada-adakan, fi amrina hadza, di dalam syariat kita, di dalam perkara kita ini, yaitu syariat kita, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan bagian darinya atau sesuatu yang bertentangan dengannya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, dari lafadz hadis yang menyatakan ma laysa minhu, maka kemudian para ulama menjelaskan mafhumul mukhalafahnya, bahwa
barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam syariat, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam agama Islam, sesuatu yang merupakan bagian darinya, sesuatu yang tidak bertentangan dengannya, ma huwa minhu, sesuatu yang memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan syariat, fahuwa maqbulun, maka ia diterima. Inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama, bahwa bid'ah itu tidak hanya sesat, tidak semuanya sesat, tetapi ada juga bid'ah yang baik, ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang hasanah. Nah, bid'ah ini secara wilayah, dari sisi wilayahnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah yang berkaitan dengan usuluddin dan bid'ah yang berkaitan dengan furu', bid'ah amaliyah. Jadi ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan, bid'ah yang berkaitan dengan akidah, bid'ah yang berkaitan dengan usuluddin, ya, seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij dan lain sebagainya. Bid'ah mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar, itu termasuk bagian dari bid'ah yang i'tiqadiyah, bid'ah fi usuluddin. Dan ada bid'ah yang amaliyah, ya, ada bid'ah yang berkaitan dengan furu' yang disebut dengan bid'ah amaliyah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan bid'ah hasanah. Jadi dalil-dalil bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, dalil yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, itu tidak hanya dalil yang diambil dari perkataan para ulama, tetapi juga ada beberapa dalil yang disimpulkan oleh para ulama dari ayat Al-Quran dan dari beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah." Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa rasa santun dan kasih sayang. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka rohbaniyah itu, tetapi sengaja mereka mengada-adakan rohbaniyah itu semata-mata karena ingin mengharap dan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kata para ulama menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, bid'ah itu ada yang baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan kepada para pengikutnya yang beragama Islam ketika itu untuk melakukan rohbaniyah. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa semua nabi membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Sebagaimana disabdakan, ditegaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan lain sebagainya, hadis sahih, bahwa al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah saudara-saudara, bagikan saudara-saudara satu ayah beda ibu. Dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Agama mereka sama, yaitu agama Islam, wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka atau syariat-syariat mereka berbeda-beda. Mengenai agama para nabi, bahwa seluruh nabi membawa agama yang sama, yaitu membawa agama Islam, ini insya Allah akan kita jelaskan secara detail, insya Allah akan kita jelaskan secara panjang lebar di beberapa pertemuan yang akan datang. Sekarang kita fokus ke bid'ah, ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melakukan rohbaniyah. Apa itu rohbaniyah? Rohbaniyah itu artinya adalah menjauhi syahwat, sampai-sampai tidak menikah, ya, tidak punya anak. Mereka ingin konsentrasi penuh di dalam melakukan ibadah. Beberapa pengikut Nabi Isa melakukan rohbaniyah ini meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mewajibkan itu kepada mereka. Meskipun Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul yang mereka ikuti ajarannya, itu tidak pernah mewajibkan hal itu kepada mereka. Tetapi merekalah yang berinisiatif untuk melakukan rohbaniyah
menjauhi syahwat, tidak menikah, tidak mau disibukkan dengan pernikahan, tidak mau disibukkan dengan urusan istri, tidak mau disibukkan dengan urusan anak, tidak mau disibukkan dengan urusan mencari nafkah untuk keluarga, demi konsentrasi penuh melakukan ibadah. Nah, apa yang mereka lakukan ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena memang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Isa. Tidak ada wahyu dari Allah ketika itu yang menyuruh mereka melakukan itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Memuji mereka di dalam surat Al-Hadid ayat 27. Nah, ini dalil bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, tetapi ada juga bid'ah yang baik. Dari hadis banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, tetapi ada juga bid'ah yang baik. Di antaranya adalah hadis Jarir ibn Abdullah al-Bajali, sangat terkenal sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang merintis, man sanna, barang siapa yang merintis, barang siapa yang memulai fil Islami, dalam Islam, sunnatan hasanatan, perkara yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala perbuatan yang baik itu, wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia juga akan mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan itu setelahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikuti perbuatan baik itu setelahnya. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang merintis, memulai sebuah perbuatan yang buruk, kana 'alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya, wa wizru man 'amila biha mim ba'dih, dan dia juga akan ditimpakan kepadanya dosa-dosa orang yang mengikuti perbuatan buruk yang dia mulai, yang dia rintis itu, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Jadi ini luar biasa, ya, luar biasa berat. Kalau yang pertama luar biasa baik, ya, luar biasa enak. Tapi kalau yang kedua itu luar biasa berat sekali tanggungannya. Kenapa? Karena orang seperti Qabil membunuh Habil, dan dia adalah orang yang melakukan pembunuhan pertama kali di muka bumi. Tidak ada kasus pembunuhan sebelum pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada saudaranya sendiri yang bernama Habil. Karena Qabil ini adalah orang yang pertama kali merintis, memulai perbuatan dosa, perbuatan buruk yang berupa pembunuhan, maka dia menanggung dosanya. Kemudian kalau ada orang-orang yang kemudian mengikuti dosa yang dia lakukan, lalu melakukan hal yang sama, dosa yang sama yang dia lakukan, maka orang-orang yang melakukan perbuatan membunuh setelah Qabil, mereka juga akan menanggung dosanya, dan Qabil juga menanggung dosa mereka. Artinya Qabil itu terus akan mendapatkan kiriman dosa. Setiap kali ada orang yang membunuh, maka Qabil mendapatkan kiriman dosa, karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan di atas muka bumi. Hadirin rahimakumullah, coba kita fokus ke redaksi man sanna, ya, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai, barang siapa yang merintis perbuatan yang baik di dalam Islam. Jadi ini tidak harus dipertentangkan dengan hadis-hadis lain yang mengatakan, yang menyatakan atau yang menganjurkan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh kepada sunnah atau menghidupkan sunnah. Karena ini konteksnya beda. Jadi kalau dalam man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, ini konteksnya adalah keutamaan orang yang memulai perbuatan baik dalam Islam. Orang yang
pertama kali merintis kebaikan di dalam Islam. Ini adalah orang yang memiliki pahala yang banyak sekali karena setiap kebaikan yang serupa dengan kebaikan yang dia lakukan, yang kemudian dilakukan oleh orang-orang setelahnya, maka dia mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan seperti kebaikan yang dia lakukan sepeninggal dia, setelah dia. Jadi kata-katanya adalah apa? Sanna, bukan tamassaka. Dan juga bukan ahya. Karena kalau ahya atau sanna, maka ini ada hadis-hadis lain. Nah ini orang-orang Wahabi kadang-kadang ngeyel gitu ya. Kata sebagian dari mereka yang menolak adanya bid'ah hasanah, sebagian Wahabi itu mengatakan apa? Man sanna fil islami, sanna di sini artinya adalah menghidupkan sunnah. Jadi sunnahnya sudah ada, tinggal dihidupkan. Atau sunnahnya itu sudah ada, sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian arti dari sanna di sini adalah apa? Berpegang teguh. Nah ini ditolak oleh para ahli hadis seperti An-Nawawi dan lain sebagainya. Ya, Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa sanna yang ada di dalam hadis ini dan juga para ulama yang lain, tidak hanya beliau. Sanna yang ada dalam hadis ini artinya adalah memulai perkara baru, merintis sebuah perkara baik yang betul-betul baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh misalkan para sahabat. Ya, ini adalah perkara yang betul-betul baru yang baik dalam Islam. Jadi di sini timbangannya adalah apa? Standarnya adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, terus siapa yang menyesuaikan itu dengan Al-Quran dan hadis? Siapa yang mengatakan bahwa ini sesuai dengan Quran dan hadis, ini tidak sesuai dengan Quran dan hadis? Yang jelas adalah para ulama, bukan sembarang orang. Jadi lafadznya jelas, man sanna, barang siapa yang memulai fil islami sunnatan hasanatan, di dalam Islam perkara yang baru. Lafadznya bukan tamassaka, lafadznya bukan ahya, tetapi apa? Sanna. Ya, anak yang baru belajar bahasa Arab juga tahu kalau sanna itu artinya adalah apa? Memulai, merintis. Ya, bukan berpegang teguh dan juga bukan apa? Menghidupkan. Kemudian dalil yang kedua, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak hanya Imam Muslim tapi juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam syariat Islam, di dalam agama ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, artinya sesuatu yang bertentangan dengannya, maka dia tertolak. Kemudian dalil yang ketiga, banyak sekali dalilnya. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dengan tegas mengatakan ada bid'ah yang hasanah ketika beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Di dalam satu riwayat ni'matil bid'atu hadhihi. Ketika beliau melihat para sahabat, ya, umat Islam di Madinah ketika itu melakukan sholat tarawih berjamaah sebanyak 20 rakaat di belakang satu imam yang bernama Ubay bin Ka'ab, karena Ubay bin Ka'ab adalah orang yang paling bagus bacaannya di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah di dalam sebuah hadis, aqra'ukum Ubay, orang yang paling pandai baca Al-Quran di antara kalian, di antara para sahabat semuanya adalah Ubay bin Ka'ab. Ketika Sayyidina Umar melihat para sahabat semuanya di Madinah ketika itu sholat tarawih di belakang Sayyidina Ubay bin Ka'ab, lalu Sayyidina Umar mengomentari hal itu dengan mengatakan apa? Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi beliau mengatakan bahwa itu adalah bid'ah karena memang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, bahkan juga tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pernah dilakukan pada masa Abu
Abu Bakar. Beliaulah orang yang pertama kali melakukan itu, menganjurkan itu, memerintahkan para sahabat untuk melakukan itu. Makanya kemudian beliau mengatakan apa? Ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kemudian Sayyidina Umar sendiri, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menambahkan lafaz talbiyah. Kalau lafaz talbiyah yang biasa kita hafal itu yang warid dari Rasulullah, tetapi talbiyah ala Umar, versi Umar itu ada sedikit perbedaan, dan itu beliau tambahkan sendiri. Beliau mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik, ditambahi apa? Wa sa'daik wal khairu fi yadaik wal raghba'u ilaik wal amal ilaika wal amal. Ya, ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibnu Umar menambahkan lafaz tasyahud dari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Lafaz tasyahud yang biasa dalam salat itu adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Abdullah ibnu Umar, ya, laki-laki soleh, sahabat yang salah satu ulama di kalangan sahabat, beliau mengatakan, beliau menambahkan lafaz tasyahud itu tidak hanya sampai illallah, tetapi beliau tambahkan wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Padahal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sesuatu yang ditambah-tambahkan oleh beliau sendiri. Nah, ini adalah bid'ah. Ya, tetapi ini adalah bid'ah yang hasanah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Rifa'ah ibnu Rafi' yang mengatakan suatu hari kami para sahabat berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengangkat kepalanya setelah ruku', beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Lalu ada seorang makmum, salah seorang sahabat yang membaca dengan suara agak keras sehingga terdengar oleh Rasulullah dan para makmum yang lain, para sahabat yang lain. Bacaan ketika i'tidal itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika itu. Makmum ini mengatakan apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ketika sudah selesai sholat, kemudian Rasulullah bertanya, siapa tadi yang membaca itu? Lalu orang yang membaca doa i'tidal dengan doa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah tadi mengatakan, ana ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya tadi melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatat apa yang kamu baca. Artinya Rasulullah tidak mengingkari sahabat Nabi yang membaca doa i'tidal dengan lafaz doa atau lafaz zikir yang lafaz bacaan yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Dia menambah-nambahkan sesuatu yang baru, dia mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah tidak ingkar. Rasulullah tidak menegur orang itu sama sekali.